Kabar gembira bagi KPM PKH di H-7 Hari Raya Idul Fitri ini, ada kabar gembira bahwa data SP2D atau data bayar untuk termin 3 dan termin 4 dan termin 5 untuk penyaluran bansos PKH di tahap 2 ini sudah turun. Apakah nama Anda termasuk di dalam data SP2D di tahap 2 termin 3, 4, dan 5 ini? Ada kabar gembira dan kabar buruk di penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 3, 4, dan 5 ini. Sebelum Anda mengecek apakah nama Anda masuk atau tidak, ini pastikan simak penjelasan dari informasi yang ada di video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip, biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Silakan disimak informasinya. Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, ada kabar gembira. Seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, bahwa data SP2D untuk termin 3 dan termin 4 dan termin 5 ini sudah turun. Namun ada beberapa daerah yang tidak masuk di dalam penyaluran bansos PKH untuk termin 3, termin 4, dan termin 5. Sebelum saya lanjut ke informasi utama, bagi keluarga Indonesia semua yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, bagi keluarga Indonesia semua yang selalu mendukung dan setia di channel Kang Blangkon, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, sehingga channel Kang Blangkon tetap eksis memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Pada tanggal 26 April tahun 2022 ini sudah terbit data SP2D untuk penyaluran bansos PKH tahap 2 termin 3, 4, dan termin 5. Nah, bagi KPM PKH yang mungkin menantikan namanya masuk di data penyaluran bansos PKH yang mungkin di tahap 2 termin 1 dan termin 2 kemarin namanya belum masuk di data penyaluran bansos PKH, ini bisa cross check ke pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Apakah nama Anda masuk di data penyaluran bansos PKH untuk tahap 2 termin 3, termin 4, dan termin 5. Sebelum KPM mengecek KKS ke mesin ATM, ini pastikan dulu nama Anda apakah masuk di data SP2D ini. Karena jika nama Anda belum dipastikan masuk di data SP2D, kemudian mengecek ke mesin ATM atau ke agen, ini justru akan berakibat saldo yang di KKS tersebut terdebet, sehingga KPM tersebut saldonya terkuras habis karena pengecekan KKS tersebut. Jadi untuk menghindari hal tersebut, pastikan KPM PKH ini bertanya ke pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing, apakah nama Anda sudah masuk di data SP2D untuk termin 3, termin 4, dan termin 5 ini. Jika nama Anda dipastikan masuk, ini bisa di cross check ke mesin ATM atau ke agen. Ini bisa saja bansos PKH-nya sudah masuk ke rekening, namun juga tidak menutup kemungkinan bansos PKH-nya ini belum masuk ke rekening karena juga proses dari bank penyalur. Jika bank penyalur ini sudah mentransfer dana PKH-nya, ya otomatis bansos PKH-nya masuk ke rekening. Karena saya dapat informasi per tanggal 20 April kemarin, ini bansos PKH ini sudah ada yang cair. Tentu bagi KPM yang memiliki atau sudah mendaftar SMS banking ke bank penyalur, ini lebih memudahkan
memonitor bahwa bansos PKH sudah masuk ke rekening, sehingga tanpa bertanya ke pendamping PKH apakah namanya masuk ke data SP2D atau tidak, ini sudah ada notifikasi bahwa ada saldo masuk ke rekening KPM tersebut melalui SMS banking bansos PKH di tahap 2 termin 3, 4, dan 5 ini. Bagi KPM yang mungkin di kabupaten atau kota yang tidak masuk di termin 3, termin 4, dan termin 5, mungkin ada data susulan di termin berikutnya. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin namanya belum masuk di data penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 3, termin 4, dan termin 5, ini bisa menunggu termin selanjutnya. Mudah-mudahan saja termin selanjutnya bisa turun sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan bagi KPM PKH yang mungkin sudah masuk di data SP2D, ini bisa cross check ke pendamping apakah memang dana bansos PKH-nya sudah masuk ke rekening atau belum. Jika sudah masuk ke rekening, silakan diambil dan belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita ketahui bahwa penyaluran bansos PKH ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa termin. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin di tahap 2 untuk periode bulan April, Mei, dan Juni, ini namanya belum masuk di data SP2D, mungkin di tahap 2 termin 1, termin 2, termin 3, sampai di termin 5 ini. Mudah-mudahan ada termin berikutnya bagi KPM PKH yang mungkin belum masuk di data penyaluran bansos PKH di tahap 2 ini. Bagi KPM PKH yang mungkin nominal bantuannya tidak sesuai, ini bisa di cross check. Jika KPM PKH memiliki anak usia dini, ini per tahapnya mendapatkan Rp750.000. Kemudian untuk anak sekolah SD ini mendapatkan Rp225.000 per tahapnya. Kemudian untuk anak SMP ini ada Rp375.000 per tahap. Kemudian untuk anak SMA ini mendapatkan Rp500.000 per tahapnya. Kemudian untuk lansia ini mendapatkan Rp600.000. Dan untuk komponen disabilitas ini mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin memiliki komponen di dalam keluarga tersebut namun nilai bansosnya tidak sesuai, ini bisa di cross check. Jika KPM PKH memiliki komponen anak sekolah, ini dipastikan anak sekolah tersebut terdaftar di Dapodik sekolah tersebut. Jika KPM PKH memiliki anak sekolah lebih dari satu, namun yang terbaca nominal bansosnya ini hanya satu, ini bisa di cross check ke sekolah atau ditanyakan apakah anak Anda ini sudah terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan di sekolah tersebut, karena ini sangat berpengaruh sebagai perhitungan nominal bantuan yang akan diterima. Bansos ini bukan sebuah kepastian seperti gaji bulanan. Bagi yang sekarang cair, mungkin besok juga bisa tidak cair. Bisa juga yang sekarang ini tidak cair, besok bisa juga cair. Namanya juga bantuan, sifatnya hanya membantu. Jadi kita jangan berharap kepada kepastian yang tidak pasti, yang ujung-ujungnya akan membuat sakit hati. Yang penting kita bekerja setekun mungkin sesuai pekerjaan yang kita jalani. Kabar baiknya bahwa data SP2D atau data penyaluran bansos PKH untuk termin 3, 4, dan 5 ini sudah turun ke daerah. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin namanya belum masuk di data penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 1 dan 2 kemarin, ini bisa di cross check ke pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Dan kabar buruknya di dalam penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 3, 4, 5 ini tidak semua daerah ternyata masuk di data penyaluran bansos PKH di termin 3, 4, 5 ini. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin bansos PKH-nya tidak cair di tahap ini, mudah-mudahan di tahap berikutnya bisa cair lagi. Yang penting datanya jika ada yang kurang padan dengan data Dukcapil, ini segera diperbaiki. Demikian
informasi dari saya. Jika ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Komentar Anda merupakan motivasi saya untuk memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.